Kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka ini kerabat, bapak, anak, saudara, atau istri. Tidak akan bermanfaat illallahnya tanpa la ilaha. Harus dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis malam Jumat 3 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Kamis malam Jumat membaca Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita sekarang adalah pertemuan yang ketiga di dalam pembacaan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membahas bab 1. Penulis mengatakan Kitabut Tauhid, tauhid,
hakikat dan kedudukannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan apa makna tauhid secara bahasa dan apa makna tauhid secara terminologi syar'i. Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang pembagian tauhid, bisa dibagi menjadi 3 atau bisa dibagi menjadi 2. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang bahwa tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhidul ibadah, atau yang disebut dengan at-tauhid bi af'alil ibad, atau juga yang disebut dengan tauhidul iradi wal qasdi, yaitu menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjut, pembagian tauhid yang sudah kita pelajari sangat tidak disukai oleh orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, seperti bertawassul dengan orang yang sudah mati. Sangat tidak disukai pembagian tauhid tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan pembagian tauhid tersebutlah akhirnya ketahuan apa yang mereka lakukan berupa perbuatan kesyirikan. Karena mereka menganggap meminta kepada orang yang sudah mati di dalam kubur, minta kekuatan, madad wahai wali fulan, maka mereka mengatakan ini tidak kesyirikan selama kita masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Makanya mereka pun mengartikan la ilaha illallah tidak sama dengan yang kita pahami. Mereka mengartikan la ilaha illallah la qadira ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang maha kuasa atas penciptaan kecuali Allah. Adapun kita mengartikan tauhid, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kalau seandainya mereka mengatakan la ilaha illallah, la qadira ala al-ikhtira' illallah, maka selama mereka meyakini Allah lah yang Maha Pencipta, pengatur, berkuasa, atau yang disebut dengan tauhidul rububiyah, atau yang disebut dengan tauhidul ma'rifah, atau yang disebut dengan tauhidul al-ilmi al-khabari, atau yang disebut dengan at-tauhid bi af'alillah. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelum. Maka mereka mengatakan bertawassul kepada orang yang sudah mati, menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah, ini bukan kesyirikan. Maka ini keliru. Ya, ini akibat mereka tidak faham tentang tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Penulis rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab tauhidnya, yaitu beliau katakan Kitabut Tauhid. Kemudian di buku terjemahan kita, tauhid, hakikat dan kedudukannya. Ingat, yang di dalam tanda kurung itu adalah kemurahan hati dari penerjemah. Kemurahan hati dari penerjemah, bahwasanya yang diinginkan oleh penulis adalah di dalam bab ini, yaitu membicarakan tentang hakikat tauhid dan kedudukan tauhid. Nah,
Pengertian tauhid sudah kita bahas. Sekarang kita mulai membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Dan kalau di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bagaimana metodologi penulis di dalam kitab tauhid. Beliau hampir-hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh para ulama-ulama besar, di antaranya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kemudian Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Beliau menyebutkan bab, lalu ayat, lalu hadis, lalu perkataan para ulama yang semuanya berkaitan dengan bab. Begitu juga yang dilakukan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Maka kita mulai membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di dalam bab yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan tauhid, tentang hakikatnya dan kedudukannya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Adz-Dzariyat ayat 56. Taib, ahibati hafizakumullah, cara saya dalam menjelaskan ayat maka adalah saya akan melihat kepada arti ayat. Kemudian saya akan berhenti di situ hal-hal yang penting. Jadi saya akan menjelaskan makna ayat, baru setelah itu kita ambil hubungan ayat dengan bab, baru setelah itu kita ambil faedah-faedah dari ayat ini. Maka mohon sangat diperhatikan. Di sini penulis mengatakan beliau membawakan ayat yang pertama di dalam bab ini, firman Allah surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku di sini adalah Allah, tidak menciptakan jin dan manusia. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa khalaqnal janna min marijin wa khalaqal janna min marijin min nar. Surat Ar-Rahman ayat 15. Dan Allah, dia telah menciptakan jin dari nyala api. Itulah jin, makhluk yang diciptakan dari api atau dari nyala api. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang penciptaan jin, yaitu surat Al-Hijr ayat 27, bahwa jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan aku tidak menciptakan jin. Jin sudah kita ketahui. Dan termasuk jin adalah iblis, yaitu jin kafir yang tidak mau sujud kepada Adam dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, maka sujudlah kalian kepada Adam. Perintah Allah kepada para malaikat yang pada waktu itu ada jin di dalamnya. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Ini berarti istilah jin sudah kita ketahui, istilah iblis juga sudah kita ketahui.
Kemudian ada istilah syaitan. Dan banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang syaitan. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa godaan oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang kafir. Makhluk dari bangsa jin yang kafir. Ini syaitan. Dan syaitan banyak. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam bentuk jamak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Manusia mengikuti apa yang dijampi-jampikan oleh para syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Berarti kalau boleh dikata jin, iblis, syaitan itu sinonim. Dan mereka semua adalah makhluk yang diciptakan dari nyala api yang sangat panas. Lalu kalau ada orang yang bertanya, hantu kuyang itu siapa? Masuk mana? Genderuwo, kuntil anak, ya. Maka jawabannya itu adalah minasyayatin. Itu adalah syaitan, tuyul. Ya, dan memang ada makhluk-makhluk yang seperti itu, cuma di Indonesia adalah diberi nama dengan nama-nama seperti itu. Tetapi sebenarnya mereka adalah syaitan. Makhluk dari bangsa jin yang diciptakan oleh Allah dan mereka kafir, marid, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa seperti perumpamaan Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah dari tanah. Surat Ali Imran ayat 59. Nah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata-kata melainkan supaya itu menunjukkan kepada pengkhususan. Kenapa? Karena setiap kata yang diawali dengan peniadaan seperti dalam ayat ini tidak menciptakan jin dan manusia. Kemudian setelahnya pengecualian melainkan, maka menunjukkan kepada pengkhususan bahwa manusia, jin khusus diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada aku. Ini garis bawahi baik-baik. Dan disitulah tauhid. Saya belum menyebutkan, mungkin pada pertemuan sebelumnya saya belum menyebutkan tentang rukun tauhid. Sudah rukun tauhid? Hah? Belum. Rukun tauhid ini kalimat tauhid. Maka rukun tauhid ada dua. Yang pertama an-nafyu,
an-nafyu, atau artinya peniadaan. Dan yang kedua adalah al-itsbat, artinya penetapan. Tidak akan sempurna tauhid seseorang tanpa dua poin ini. Peniadaan, maksudnya peniadaan sembahan selain Allah. Siapapun dia, mau dia malaikat yang paling mulia Jibril, tidak boleh disembah selain. Mau dia manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh disembah. Mau dia para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang siddiq, tidak boleh disembah. Ataupun berhala, apalagi benda mati. Meniadakan seluruh sembahan selain Allah. Ini bisa juga dengan istilah al-bara'. Artinya disloyal atau berlepas diri. Melepaskan diri dari seluruh peribadatan. Makanya seorang muslim itu hur, merdeka. Dia merdeka dari seluruh peribadatan. Dia beribadah hanya kepada Allah. Dia tidak pernah menghamba kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Al-itsbat bisa juga disebut dengan al-wala. Atau loyal, atau menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ada sebagian orang yang cuma melakukan poin ini, illallah, sholat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, tapi makai jimat, tetapi tidak meyakini kemusyrikan orang musyrik, tetapi ragu-ragu dengan musyriknya kaum Nasrani, maka tidak memanfaat illallahnya. Ibadahnya tidak manfaat. Ibadahnya tidak bermanfaat. Kalau dia tidak melakukan la ilaha, berlepas diri dari sembahan selain Allah, berlepas diri dari segala macam kesyirikan, berlepas diri dari segala macam siapapun pelaku kesyirikan, meskipun itu kerabatnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka ini kerabat, bapak, anak, saudara, atau istri. Tidak akan bermanfaat illallahnya tanpa la ilaha. Harus dua-duanya. Nah, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang antum baca tadi,
ini terdapat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kaidah tadi yang saya sebutkan, kaidah yang saya sebutkan tadi, dari rukun tauhid ini kita ambil sebuah kaidah, yaitu zikrul isbat ba'dan nafi yadullu alal ikhtisas. Penyebutan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada kekhususan. Lihat ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Ini adalah peniadaan. Illa liya'budun, penetapan. Penyebutan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada kekhususan. Artinya tugasmu khusus ibadah, dan ibadahnya khusus untuk Allah. Paham ini para ikhwah? Jadi di dalam ayat ini pun terdapat tauhid. Ini juga penyebutan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada kekhususan. Artinya tidak hanya Allah yang khusus diibadahi, tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Ini tentang rukun tauhid. Kemudian sesudah kita pahami ayat ini, maka di sini disebutkan melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kita akan bahas apa itu ibadah. Ahibati hafizakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah, karena kan ayatnya berbunyi begini, kamu tidak diciptakan kecuali khusus untuk ibadah. Timbul pertanyaan sekarang, apa itu ibadah? Sampai kita bisa melaksanakan tugas utama kita atas penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wa al-a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah ungkapan kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, lahir ataupun batin. Itu pengertian ibadah. Seluruh ungkapan kata yang menunjukkan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, lahir ataupun batin. Sebelum saya lanjutkan para ikhwah, itu nanti saja itu. Berarti ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bukan. Tetapi seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu perbuatan ataupun ucapan, yang di dalam hati ataupun terlihat oleh anggota tubuh oleh manusia, itu ibadah. Nah, ini pula pengertian ibadah ini pula yang membuat kejang-kejang orang-orang musyrikun.
orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyimpangkan doa kepada selain Allah dengan menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara antara mereka dengan Allah, maka mereka mengatakan, kami enggak sedang beribadah, kami enggak sholat sama orang yang dikubur ini, kami cuma menjadikan mereka sebagai perantara. Maka kita katakan itu ibadah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah adalah menjadikan semua kata yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan, atau yang lahir ataupun batin. Kata yang menunjukkan kepada apa saja yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Ini juga yang patut diperhatikan saat berbicara tentang bid'ah dan sunnah. Saat berbicara tentang bid'ah dan sunnah, sebagian orang mengatakan, saya mengerjakan, memperingati perayaan-perayaan bukan sedang beribadah. Ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah terjadi di tengah kaum muslimin. Kami tidak beribadah di dalamnya. Maka kita katakan, Anda sedang beribadah. Bukankah itu Anda sedang mengerjakan apa yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah? Bukankah Anda sedang mencari pahala dari Allah? Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting pengertian ini. Ada pengertian lain disebutkan oleh Syekhul Islam juga yang lebih mudah juga. Saya mulai tertarik dengan pengertian ini karena kemarin disebutkan oleh Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah. Beliau mengatakan ibadah adalah ta'atullah bimtithali ma amara Allah bih ala alsinatir rusul. Ibadah adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan apa saja yang, saya ulangi, mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan rasul-rasulnya, melalui lisan rasul-rasulnya. Nah, itu poin pengertian tentang ibadah. Ibadah jika dilihat dari pelaku yang mengerjakannya, maka pada diri manusia terdapat 3 macam jenis ibadah. Ibadah jika dilihat dari pelaku yang mengerjakan ibadah tersebut, maka pada diri manusia 3 macam ibadah. Yang pertama, ibadah yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, ibadah yang berkaitan dengan lisan. Dan yang ketiga, ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh. Hati seperti ibadah-ibadah hati, tawakal, apalagi sabar, apalagi syukur, apalagi apa? Muhasabah, betul. Apalagi? Takut kepada Allah, khauf, raja, rasa harap. Itu ibadah-ibadah hati. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Illa liya'budun. Kecuali hanya beribadah kepadaku. Ku di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah yang berkaitan dengan lisan, zikir, doa, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, dan seterusnya. Atau ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, menolong orang, menyeberangkan orang,
dan seterusnya. Menghilangkan gangguan pada jalan, ibadah. Nah, ini yang disebut dengan ibadah. Kemudian patut diperhatikan perkataan para ulama, yaitu seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan, aslul ibadah al-tadhallul wal khudu'. Pokok dasar ibadah adalah menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pokok dasar ibadah adalah menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada definisi yang lain dari ibadah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, muridnya Syekhul Islam. Dan definisi ini juga menarik. Beliau mengatakan ibadah adalah fi'lul ma'mur wa tarkil mahdzur. Ibadah adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Itu ibadah. Nah, saat seseorang menjauhi yang dilarang karena Allah, bukan karena tidak sanggup, maka itu ibadah. Dia dapat pahala atasnya. Ya, dia asalnya dia meninggalkan zina, minum khamar karena Allah, maka pada saat itu dia ibadah. Tapi kalau meninggalkan zina ataupun minum khamar gara-gara tidak ada kesempatan, duit kedidak, maka ini bukan ibadah. Paham ini? Ini pengertian ibadah dari Imam Ibnu Katsir menarik. Fi'lul ma'mur wa tarkil mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, silahkan azan. Baik. Kita lanjutkan. Ahibati hafizakumullahu taala. Tadi sudah kita sebutkan pengertian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ibadah. Fi'lul ma'mur wa tarkil mahdzur. Mengerjakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Ya, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Kemudian di sini ada perkara penting, yaitu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, bahwa ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah kepadaku. Kata para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu tauhid. Setiap yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kata ibadah, maka maknanya adalah mentauhidkan Allah. Saya ulangi, setiap kata yang disebutkan di dalam Al-Quran, kata ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran, maka maknanya adalah mentauhidkan Allah. Lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa liya'budun. Ya, illa liya'budun. Lihat, belum tulis ganal-ganal biar paham. Illa liya'budun. Ini kan ibadah. Abdullah bin Abbas mengatakan setiap apa yang disebutkan dalam Al-Quran kata ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Berarti kecuali melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, maka kita ganti, melainkan mereka supaya bertauhid kepadaku. Paham? Setiap kata ibadah dalam Al-Quran maka maknanya adalah apa? Tauhid. Contoh, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Maksudnya
mereka supaya mentauhidkan Allah. Ya. Mereka melainkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Setiap kata ibadah di dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah tauhid sebagaimana ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sesudah kita pahami makna ayat, maka kita ambil faidah dari ayat ini. Apa sih faidah dari ayat ini? Atau sebelum faedah itu, saya ingin menyebutkan tentang apa hubungan ayat dengan bab. Nah, apa hubungan ayat dengan bab? Hubungannya adalah ayat ini menunjukkan wajibnya bertauhid. Ayat ini menunjukkan wajibnya bertauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Menjadikan seluruh ibadah dimaksudkan hanya untuk Allah. Itu hubungan ayat dengan bab. Taib. Sekarang faidah dari ayat ini. Apa faedahnya yang paling utama? Faedah dari ayat ini adalah bahwa ayat ini membuat seseorang tidak akan lepas target dalam hidup. Ayat ini membuat seseorang fokus dalam hidupnya. Ayat ini membuat seseorang tetap semangat dalam hidupnya. Tidak terlalu banyak menghayal, tidak terlalu banyak putus asa, tidak terlalu banyak program yang menyimpang dari tujuan hidupnya. Terlalu banyak menumpuk-rumpuk harta, terlalu banyak menumpuk-numpuk kemewahan dunia. Maka salah satu hal yang bisa mengembalikan orientasinya adalah ayat ini, bahwa tujuan saya hidup di dunia untuk ibadah, khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harta yang saya miliki hanya untuk memudahkan saya biar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya belum mendapatkan dari perkara-perkara dunia, maka dia hayyin amruhu, dia ringan perkaranya. Karena memang tujuannya bukan itu. Ya. Jadi kalau seandainya seseorang punya cita-cita untuk mendapatkan ini, itu, maka akhirnya dia belum dapat, dan semua cita-citanya tersebut adalah dunia, maka dia tidak sedih karena dia tahu ayat ini, bahwa ayat ini adalah menjadikan saya selalu fokus dengan tujuan penciptaan saya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dikatakan ayat ini multifungsi, mengingatkan tujuan, menyemangati saat malas, kemudian mengembalikan kepada tujuan asli saat sudah menyimpang jauh. Coba orang ingat. Maka saya sering mengatakan, dan pernah saya katakan ini waktu saya pergi ke Sukamiskin, di hadapan para koruptor. Saya diundang oleh KPK, oleh pihak lapas di sana. Saya katakan, bapak-bapak, saya cuma ingin sebutkan satu ayat agar kita sadar. Ayat ini yang saya sebutkan. Semua yang dilakukan dari penyimpangan korupsi gara-gara tidak fokus terhadap ayat ini. Semua kesedihan yang datang apabila kehilangan dari perkara dunia gara-gara tidak fokus dengan ayat ini. Ayat ini multifungsi. Ya. Kita sedih kehilangan sesuatu, kita sedih
belum dapat sesuatu, kita sedih belum dapat dunianya, maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini faedah menarik dari ayat ini, dan disinilah fungsi tauhid. Tauhid itu bukan hanya sekedar referensi antum tulis banyak, tetapi kemudian ketika tidak mendapati yang diinginkan kemudian putus asa, menggerutu, ini belum bertauhid. Orang yang bertauhid dia tahu betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah Allah Maha sangat tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya. Allah Maha sangat tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya. Allahus Samad. Seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allah tidak membutuhkan. Dari mana kita bisa ambil itu? Karena lihat ayat ini, Az-Zariyat ayat 56. Ayat 57-nya, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan mereka memberikan rezeki kepadaku. Aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Lihat di situ. Paham ini para ikhwah? Bahwa Allah tidak menginginkan apa-apa. Kita yang perlu beribadah kepada Allah, bukan Allah menginginkan ibadah kita. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini semisal dengan ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia dibiarkan dalam keadaan sudah itu tidak ada apa-apa? Allah menciptakan iseng gitu. Aman kun jadi. Fulan kun jadi, iseng Allah enggak, Allah tidak ciptakan begitu. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan sia-sia begitu? Tidak. Jadi ayat ini Az-Zariyat ayat 56 sama dengan surat Al-Qiyamah ayat 36. Sama juga dengan ayat surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia untuk bertauhid kepada Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu satu ayat yang bisa kita bahas pada malam ini. Sepertinya antum harus sabar dengan saya. Satu pertemuan satu ayat, sedangkan satu bab 5 ayat. Kapan habisnya? Allahu a'lam. Saya bekerja sebagai taksi online. Bagaimana hukum mengantar orang kafir ke tempat ibadahnya? Syubhat. Kenapa saya katakan syubhat? Karena dia sebenarnya tidak ada urusan. Yang urusan dia adalah mengantar. Urusan dia mengantar, akan tetapi mengantarnya ke tempat yang dia tahu itu dia bermaksiat, bahkan maksiatnya kesyirikan. Maka asal hukum mengantar halal, tetapi ketika dia tahu mengantar kepada perbuatan kesyirikan, maka menjadi syubhat. Dan dia tidak ingin mengantar, tapi karena dia bekerja pada hal itu. Sama seperti dengan menjadi satpam di gereja, satpam di bank konvensional, syubhat ya. Dan sikap seorang muslim ketika menghadapi syubhat, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar-samar, maka dia sudah menyelamatkan agama dan martabatnya. Dan siapa yang masuk ke dalam perkara yang syubhat, maka dia pasti masuk ke dalam yang haram. Allahu a'lam. Bagaimana hukum mengantar orang kafir ke tempat selain tempat ibadah seperti mal? Ini hukumnya halal. Karena bermuamalah dengan orang kafir asal hukumnya mubah.
selama tidak dalam perbuatan maksiat. Bagaimana hukum mengantar orang ke acara bid'ah? Pertanyaannya ngantar semua karena dia memang taksi online ya kerjanya. Maka jawabannya haram, ya, haram, tidak diperbolehkan. Apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat? Wah, ini pertanyaan susah untuk dijawab karena yang ditanya juga tidak khusyuk-khusyuk dalam sholatnya. Susah untuk dijawab. Tapi saya ingin memberikan solusi syar'i tentang khusyuk di dalam sholat. Yang pertama, hadis Rasul riwayat Imam Abu Daud, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah seperti orang yang ingin meninggalkan dunia, ingin berpisah dengan dunia. Jadi kalau seandainya janjian dengan malaikat maut, kata malaikat maut, "Din, kamu setelah salam mati. Kira-kira saya akan sholat dan tidak salam-salam. Rukuknya lama, sujudnya lama, karena setelah salam mati." Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. "Shalli salata muwaddi'." Salatlah salat orang yang ingin meninggalkan dunia. Itu kiat pertama. Kiat yang kedua, salat pada waktunya, terutama yang berjamaah. Jangan masbuk, karena masbuk pasti buka-buka. Dan kalau sudah buka-buka pasti tidak tenang. Ya. Yang ketiga, memintalah kepada Allah agar salatnya khusyuk. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar salatnya khusyuk. Yang keempat, salatlah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW salatnya paling khusyuk. "Inni la'atqakum wa akhsyakum lillah." Aku orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian, paling khusyuk. Maka sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, itu beberapa kiat. Yang terakhir mungkin bisa ditambahkan, salatlah dengan memahami apa yang dibaca. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, memahami apa yang dibaca. Apakah boleh bermakmum dengan imam ahlul bid'ah? Maka jawabannya, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang bid'ah yang dia merupakan dosa, keharaman. Ada yang bid'ah yang merupakan kefasikan. Ada yang bid'ah yang merupakan kekufuran. Maka diharamkan untuk berimaman dengan bid'ah yang bid'ahnya menyebabkan kepada kekufuran, seperti bid'ah di dalam perkara akidah, bid'ah khawarij, bid'ah bid'ah rafidhah, maksud saya bid'ah orang-orang Syiah rafidhah. Diharamkan untuk berimaman dengan mereka karena mereka melakukan kesyirikan alanan, jiharan. Mereka melakukan kesyirikan dengan secara terang-terangan, meminta kepada Husain, meminta kepada Fatimah secara terang-terangan. Afwan Ustadz, sebelumnya keluar dari tema. Taib, apa sih yang keluar dari tema ini? Saya sedang berada di antara dua pilihan laki-laki. Saya sudah mencium kalau di luar dari tema pasti berkaitan dengan nikah dan semisalnya. Dan insya Allah kedua-duanya sama-sama baik dari segi agama dan akhlak. Akan tetapi keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Yang satu insya Allah seorang penghafal Quran, dan yang satunya lagi mendapat ijazah hadis musalsal dari Mu'adz bin Jabal dan Qawaidul Arba'. Manakah yang lebih utama untuk saya pilih? Tasarah pian. Siapa? Antum kah yang mau dilamar? Ini santri-santri saya ini sudah mikirin nikah saja. Belajar dulu baru nanti nikah. Ya, maka jawabannya kembalikan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian orang yang
baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Maksudnya dengan anak perempuan kalian. Di sini ukurannya adalah baik agama dan akhlak. Penghafal Al-Quran baik dan bahkan sangat baik meskipun belum faham. Tadi saya dengar ceramah menarik, subhanallah. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, man hafizal Quran, ini perhatikan, barang siapa yang menghafal Al-Quran, fa ka'annama jama'an nubuwah fi sadrih illa annahu lam yuha ilaih. Siapa yang menghafal Quran, maka seakan-akan dia mengumpulkan wahyu di dalam dirinya. Cuma dia tidak diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan menghafal Quran. Maka kalau seandainya seorang yang menghafal Quran tersebut baik agama dan akhlaknya, maka silahkan. Begitu juga kalau seandainya orang yang mempunyai sanad hadis musalsal, Mu'adz bin Jabal dan juga Qawaidul Arba', maka silahkan. Saya sering mengatakan, yang dimaksud dengan baik agama itu dari dua sisi. Dia memiliki kafaah, kapasitas keilmiahan dalam ilmu agama, sehingga nanti mendidik istri dan anak-anaknya. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, dia mempraktekkan agama tersebut, bukan hanya sekadar referensi ilmu agama yang dia miliki. Dia mempraktekkan agama tersebut dari mulai akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya, dia praktekkan. Itu yang dimaksud baik agama dan akhlaknya. Ada orang mungkin penghafal Quran tetapi kurang baik di dalam pengamalan agamanya. Saya pernah mendapati beliau langsung curhat. Orang mungkin tidak tahu. Bahkan orang mungkin mengeluh-elukan beliau. Beliau curhat ke saya. Ustaz, saya sakit hati, tidak tenang. Orang melihat saya istimewa. Orang melihat saya sudah hafal Quran, punya ijazah ini, ijazah itu. Tapi sebenarnya saya masih bergelut dengan mendengarkan musik. Saya masih suka nonton, mendengarkan musik. Nah, ini kan berarti mempunyai kafaah ilmiah, akan tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan tersebut. Kemudian saya ingin mengomentari kata-kata ijazah hadis musalsal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa sih hadis musalsal? Hadis musalsal itu adalah hadis yang berurutan, guru menyampaikan kepada muridnya, muridnya kepada muridnya dengan contoh yang tertentu. Dengan kata-kata, saya menerima hadis ini dari guru saya, guru saya menerima hadis ini, seperti misalkan al-musalsal musalsal menjewer. Maka ketika meriwayatkan pun hadisnya harus menjewer muridnya. Itu namanya musalsal. Hadis yang diriwayatkan secara berurutan dari guru ke murid, ke murid, ke murid dan seterusnya. Ini namanya hadis musalsal. Dan si fulan yang kedua ini mempunyai ijazah. Ijazah itu berarti dia mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu hadis itu saja, yaitu hadis musalsal tadi. Paham ini para ikhwah? Nah, itu dia. Yang jelas saya nasihatkan kepada saudari muslimah agar dia memilih yang baik agama dan akhlaknya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita yang benar untuk menolak ajakan bagaimana cara mendakwahi keluarga, teman, masyarakat yang belum mengenal dakwah salaf? Didakwahi. Sampaikan bahwasanya belajar mengamalkan agama dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh.
Mohon penjelasan makna dari Quran surat Ali Imran 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Taib. Maksudnya adalah orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka sebagai syahid dan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ruh-ruh mereka di pohon-pohon bagaikan burung-burung yang indah dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti dengan ayat ini kemudian kita boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Allah hanya mengabarkan bahwasanya mereka hidup ahya dan diberikan rizki di dalam kubur mereka. Adakah Allah memberitahukan kalau mereka hidup berarti boleh minta kepadanya? Enggak ada. Itu satu. Yang kedua, apa sih sulitnya minta langsung kepada Allah? Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku niscaya aku kabulkan bagi kalian. Apa sulitnya mentauhidkan Allah tanpa perantara? Apa sulitnya? Dan itu yang diperintahkan Allah, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa sulitnya coba? Ya, jadi meskipun mereka hidup bukan berarti kita boleh meminta kepadanya, boleh menjadikan mereka perantara. Sama seperti misalkan ada acara nih di sebuah kuburan, dianggap sebagai seorang yang wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada acara tersebut dikatakan bahwasanya wali tersebut hadir, entah dia keluar dari kuburnya atau bagaimana. Lalu kenapa? Ya, setelah hadir, lalu kenapa? Apakah boleh minta kepadanya? Kan enggak. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau hadirkah, mau kada hadirkah? Terserah pian. Bukankah kita beribadah kepada Allah? Idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, mintalah kepada Allah. Paham enggak ini para ikhwah? Apa hukumnya mendengar khutbah Jumat yang di dalamnya ada syubhat? Apa hukumnya mendengarkan khutbah Jumat yang di dalamnya ada syubhat? Sedang masjid tersebut adalah yang dekat rumah. Mungkin khutbah Jumatnya ada syubhat maksudnya. Di sini ditulis sobhat, SY, syubhat. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang jika menghadiri sholat Jumat, dia mungkin tidak tahu siapa khatibnya. Kalau dia tahu khatibnya akan memberikan syubhat di dalam perkara agama, dia cari masjid yang lain. Dia cari masjid yang lain karena seseorang wajib untuk menyelamatkan agamanya dan tidak boleh mendengar syubhat karena itu bisa menyebabkan hati menyimpang. Allahu a'lam. Dari dalil-dalil penjelasan para ulama tentang tauhid al-ma'rifah atau al-ilmi al-khabari, bisakah dibenarkan apabila kita katakan bahwa kebanyakan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kelak hari kiamat mereka mengakui akan rububiyah Allah, yaitu sebagai pencipta, penguasa dan pengatur makhluk alam semesta? Iya. Illa syirdzimah qalila, kecuali hanya orang-orang sedikit yang mu'anid, yang sombong, menyatakan Allah tidak ada. Seperti Fir'aun. Hanya orang-orang yang sedikit saja. Nah, dan inti dari dakwah para nabi yaitu penekanan akan tauhid uluhiyah, menunjukkan bahwa hak Allah dalam inilah yang kebanyakan manusia tidak melaksanakannya dengan malah menyertakan mengadang-adakan sembahan-sembahan batil selain Allah Azza wa Jalla. Iya, inilah yang disebut dengan dakwah para rasul, yaitu mendakwahkan dakwah tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah tauhidul ibadah atau tauhidul al-qasdi wa talab. Tauhid maksud ibadah yang dikerjakan dimaksudkan hanya untuk Allah, itu dakwahnya para rasul. Mohon kiranya Ustadz berikan penjelasan beserta dalil-dalilnya. Sudah 3 pertemuan
Itu semua penjelasannya. Hendak diulangi pulang. Subhanallah. Ya, sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, dan sudah panjang lebar pada pertemuan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.